Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Rosdiani, SPD MPD, Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Kendari. Pada saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS PS yang bekerjasama dengan Dinas Dikmudora Kota Kendari. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan 14 Desember. Pada kegiatan ini, saya sedang berada pada tahapan On the Job Training 2. Dan pada On the Job Training 2 ini, saya awali dengan kegiatan sosialisasi di Sekolah Magang 1, yaitu sekolah asal saya, SMP Negeri 13 Kendari, dan Sekolah Magang 2 di SMP Negeri 4 Kendari. Pada kegiatan On the Job Training ini, saya akan melaksanakan RTLPP, Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan, yang kegiatannya terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan pembinaan guru yang dilakukan melalui supervisi akademik. Kemudian yang kedua, saya juga akan melaksanakan penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah. Lalu yang ketiga, saya juga akan melaksanakan kegiatan bimbingan pelatihan yang dilanjutkan dengan bagian keempat, yaitu penelitian tindakan sekolah. Dan yang terakhir, saya juga akan melaksanakan peningkatan kompetensi saya berdasarkan AKPK, analisis kebutuhan pengembangan keprofesian, yang dalam hal ini kelemahan saya ada pada kompetensi penelitian pengembangan. Melaksanakan RTLPP ini, saya melakukannya pada 2 sekolah. Yang pertama adalah di Sekolah Magang 1, yaitu sekolah asal saya di SMP Negeri 13 Kendari, dan yang kedua adalah di Sekolah Magang 2, yaitu di SMP Negeri 4 Kendari. 4 yang pertama dilakukan di sekolah asal, dan yang terakhir yaitu peningkatan kompetensi saya lakukan pada saat melaksanakan RTLPP ini, yaitu melaksanakan sosialisasi kepada sekolah asal maupun kepada sekolah Magang 2 terkait dengan apa yang akan saya laksanakan. Dan pada saat melaksanakan kegiatan pertama, yaitu pembinaan guru, saya melakukan supervisi akademik terhadap 3 orang guru. Yang pertama adalah kepada Ibu Atmawati SPD selaku guru bahasa Inggris kelas 7. Kemudian kegiatan supervisi akademik ini diawali dengan melakukan praobservasi, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada Ibu Atma SPD dalam hal persiapan secara perencanaan pembelajaran fisik dan mentalnya untuk melakukan tahapan berikutnya, yaitu observasi berupa pengamatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Yang dilanjutkan dengan wawancara praobservasi. Kemudian guru yang kedua yang saya lakukan supervisi akademik, yaitu kepada Ibu Rahmawati SPD, sama juga sebagai seorang guru bahasa Inggris kelas 7. Dan yang ketiga, kepada Bapak Sudirman SPDI MPDI selaku guru Pendais kelas 8. Langkah-langkah yang saya lakukan pada saat melaksanakan supervisi akademik terhadap ketiga guru ini, saya lakukan dengan cara tahapan yang sama. Dan pada saat sepak ini saya melakukannya dengan memakai pendekatan kolaboratif dan metode wawancara dan observasi. Saya melakukan penilaian kinerja guru langsung dilakukan oleh saya sendiri selaku tim PKG di SMP Negeri 13, dan
perlakuannya kepada 3 guru yang saya laksanakan supervisi akademik tadi, yaitu Ibu Atmawati, The day after reading is Ibu Rahmawati, dan Bapak Sudirman. Dalam melaksanakan PKG ini, setelah saya menganalisis hasil dari penilaian kinerja guru ini, saya merekomendasikan peningkatan keprofesian berkelanjutan apa yang akan dilakukan oleh ketiga guru yang saya sudah PKG berdasarkan analisis PKG yang sudah lakukan. Kemudian pada tahapan ini juga saya melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini saya menilai supervisi manajerial yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah yang mencakup 8 standar nasional pendidikan. Dan juga saya melihat berdasarkan instrumen yang dilakukan secara observasi dan wawancara untuk melihat kelima kompetensi yang sudah dilaksanakan oleh kepala sekolah. Dan PKKS ini saya laksanakan kepada kepala sekolah di sekolah magang 1 saya, yaitu Ibu Hajah Yumi SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 13 Kendari. Dari hasil PKKS ini, dari hasil laporan dari supervisi akademik yang sudah dilakukan kepala sekolah, dapat diambil beberapa pelajaran dan mengalami peningkatan terhadap kemampuan saya sebagai calon pengawas. Tahapan keempat, saya juga melakukan bimbingan dan pelatihan yang merupakan salah satu tugas dan pokok pengawas. Sebagai peserta diklat calon pengawas, saya melaksanakan BIMLAT ini berdasarkan analisis bahwa rata-rata guru di SMP Negeri 13 ini masih belum memahami, belum menguasai dalam hal pembuatan dan pemanfaatan media, terutama media PowerPoint EduGame. Nah, berdasarkan hal ini, maka saya mengundang atas izin kepala sekolah 10 guru yang merupakan ketua rumpun mata pelajaran untuk mengikuti BIMLAT ini. BIMLAT yang saya lakukan ini yaitu dengan melalui in-house training dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam membuat dan memanfaatkan media PowerPoint EduGame dalam pembelajaran. In-house training yaitu pembuatan media PowerPoint yang berbasis EduGame. Yang lebih lanjut tujuannya adalah untuk meningkatkan daya serap siswa dalam pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran bahasa Inggris, tetapi semua mata pelajaran. Media PowerPoint EduGame ini bisa dibuat dan dimanfaatkan oleh semua. Terakhir, pada program pelaksanaan RTLPP ini, saya melaksanakan peningkatan kompetensi saya berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan keprofesian di Sekolah Magang 2, yaitu di SMP Negeri 4 Kendari. Berdasarkan AKPK tersebut, nilai yang diraih oleh saya di posisi yang paling rendah itu adalah di penelitian pengembangan. PTK itu kan hasil dari refleksi kita ya dari pembelajaran sama ini, terus didapatkan sebuah masalah gitu ya. Maka berdasarkan itu saya ke sekolah magang bertemu, mensosialisasikan, diawali dengan persiapan, bersosialisasi dengan Bapak Kepala SMP Negeri 4, yaitu Bapak Madina SPD MPD, dan meminta kesediaan beliau untuk melakukan wawancara dengan saya dan memohon izin untuk bertemu dan berwawancara kepada para guru dan para wakil kepala sekolahnya dalam rangka mengumpulkan data sehingga saya bisa meningkatkan kompetensi dalam kompetensi penelitian pengembangan. Dalam hal ini saya merancang instrumen
lalu mengadakan wawancara berdasarkan informasi tersebut dan melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk peningkatan saya pada kompetensi ini.